Halo semuanya, aku mau mencoba untuk bikin video secepat mungkin karena aku mau antar Pak Su untuk meeting. Jadi hari ini bawaannya mau keluar, pas Pak Su meeting, aku bakal diam di mall gitu. Langsung aja kita skin prep. Bagaimana kabar kalian hari ini? Aku harap semuanya baik-baik saja. Terus karena muka aku lagi jerawatan, aku lagi coba pakai dark spot correcting yang ini. Cepet-cepet Wak, waktunya cuma 30 menit soalnya. Pakai moisturizer pastinya. Oh, aku ada topik dong. Gimana kita ngomongin tentang jadi masa-masa kita pacaran. Jadi kita ketemunya di sebuah aplikasi dating app gitu pas masa pandemi. Terus kita itu awalnya itu kayak biasa aja, jadi kayak nggak terlalu fokus banget. Dan saat itu pun juga aku itu lagi sibuk-sibuknya kerja karena aku kayak masa peralihan, karena kan kayak chef aku tuh lagi nggak ada, chef aku tuh pada resign, jadi aku tuh kayak harus handle big tim aku sendirian, karena waktu itu juga dua atasan aku, jadi mereka tuh resign barengan, jadi kayak aku tuh urusin tim di bawah aku yang untuk handle di 5-star hotel yang ada di Bali itu sendirian. Jadi aku tuh kayak nggak terlalu mikirin untuk pacaran-pacaran gitu loh, makanya kita berdua itu lebih kayak teman. Terus kita tuh punya kebiasaan yang menurut aku tuh lucu banget, kita suka nonton kan, jadi kita tuh suka untuk nonton Netflix atau nonton movie bareng di salah satu app yang namanya Shiner. Jadi Shiner tuh kalian bisa nonton online bareng gitu, dan itu udah kayak jadi kebiasaan kita yang kita lakuin itu frequently ya, kayak seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, tergantung lah gimana free-nya aku. Aku kayaknya mau pakai bulu mata dulu deh. FYI, this is the only bulu mata yang aku punya. Oh my god, wow! Kita itu kayak karena kita intens banget ya, kayak curhat-curhatannya lah, ngobrolnya lah, jadi kita kayak nggak kita sadarin kita itu bonding gitu loh, bonding kayak in terms of pengenalan diri kita itu kuat banget. Mungkin karena kita itu jauh, jadi kita tuh nggak mikirin sebuah hubungan itu kayak ke bagian nafsunya itu loh, if you understand. Jadi karena kita tuh bonding banget, kita mencoba untuk mengerti satu sama lain, dan waktu kita mencoba untuk mengerti satu sama lain, kita tuh banyak banget berantemnya, terutama untuk masalah waktu. Jadi waktu aku masih kerjanya itu, aku ngerasa Pak Su itu pingin diperhatiin terus. Any free time yang kita punya, yang aku punya tuh harus dipakai buat Pak Su. Tuh mata dulu ya. Oke lanjut. Jadi aku merasa kayak Pak Su tuh permintaannya agak sedikit nonsen gitu loh, karena waktu itu aku tuh waktu masa-masa aku masih kerja, aku tuh kayak kerja di 2 tempat. Jadi aku tuh kayak part time jadi dosen gitu di salah satu kampus yang ada di Bali, terus juga kerja. Jadi aku tuh literally ya selama 2 tahun aku tuh nggak tahu yang namanya libur. Karena setiap libur 2 hari aku pakai untuk ngajar. Gimana ya ngejelasinnya ya? Jadi kayak aku nggak ada waktu. Maksudnya aku ada waktu juga sih untuk kayak hanging out sama teman-teman aku. Tapi yang lebih kayak nggak se-fleksibel teman-teman aku gitu loh. Maksudnya kayak mereka tuh bener-bener punya quality 2 hari libur. Aku tuh harus kayak mempertimbangkan apakah worth it untuk ambil libur atau enggak. Maksudnya kayak liburnya full atau enggak. Karena aku ada cicilan yang harus aku kelarin kan. And then unfortunately terus tuh ada pandemik yang bikin aku tuh harus kerja lebih intens lagi, dan aku tuh benar-benar
harus mikirin kalau mau keluar tuh kayak gimana gitu loh, karena kan emang kebetulan waktu pandemi itu bener impact keras banget di industri hospitality kan. Jadi aku tuh berpegang kuat gitu sama part time job aku yang ada di di salah satu hospitality university yang ada di Bali. Kita tuh orangnya tuh sama-sama keras waktu kita baru pertama kali kenalan. Cuma for some reason karena dari pertengkaran yang kita punya, kita tuh sadar bahwa kita tuh belajar untuk memaafkan dan belajar untuk bukan berubah sih ya, lebih kayak bukan melengkapi juga. Jadi kayak lebih menerima, oh aku tuh kekurangannya ini loh, oh Pak So tuh kekurangannya kayak gini loh. Kita pakai dulu yang sebelah. Nah kalau misalnya kalian nanya kenapa aku pasang bulu mata duluan, karena menurut aku pasang bulu mata itu yang paling lama, makanya aku pakai duluan aja. Aku mau pakai ini sunscreen. Anyway, jadi aku merasa bahwa pandemi bener-bener bantu kita untuk berkenalan. Kayak gimana caranya kita tuh meyakinkan satu sama lain bahwa kita itu ya emang beneran serius gitu, kita nggak ada main-main sama sekali. Nah itulah tricky partnya saat kita baru-baru kenalan, cuma itu menjadi kayak blessing partnya juga. Terus setelah kita perkenalan kurang lebih 1 tahun, aku dapat kerjaan di Qatar kan. Akhirnya bisalah gitu kita ketemu kan. Pas kita ketemu tuh kayak awkward banget. Karena ya kita tuh kayak kita tuh udah ngerasa kita tuh in serious relationship ya. Cuma kita tuh nggak pernah ketemu. Jadi kayak kita mau pegangan tangan gitu kan. Kita mau kayak ya pegangan tangan itu tuh kayak ngerasa kayak agak bit awkward ya. But that's the fun part, you know. Kita perkenalannya tuh emang rada-rada aneh, cuma it's just so genuine waktu kita ketemu. Kita kayak oh my god finally we meet each other dan bla 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 gitu kan. Aku mau pakai Maybelline. Abis itu Pak Su itu rajin banget untuk kunjungin aku di Qatar. Kayak sebulan sekali gitu loh. And I was like, oh my god, Pak So. Menurut aku itu romantis gitu loh. Di saat dia itu nunjukin ke aku bahwa dia itu ya beneran serius kan gitu loh. Dia tuh kayak nggak macem-macem gitu orangnya. Dan setelah pertemuan kita yang pertama kali di Qatar, kita tuh ngerasa bahwa kita beneran suka sama satu sama lain. You know what I mean? Like kita merasa okay, I really do like her. And aku juga ngomong ke dia, aku ngerasa bahwa aku beneran suka sama kamu gitu, bukan yang kayak. Terus aku biar nggak lupa ya, aku bakal pakai rangkaian Milk ini dari bronzer, highlighter, sama blush. Terus aku dapat kerjaan Dubai itu kan, Pak Su tuh kayak, pokoknya Pak Su tuh kayak bantu banget aku untuk kayak gimana ya, Pak Su tuh bantunya ya. Kayak dia ngasih tahu kayak oh ya ini bagus nih, ini bagus gitu. Oke, ini make sense gitu, kayak memecahkan masalah yang aku lagi punya gitu. Karena kan aku lagi bingung banget kan, secara aku tuh baru banget kerja di Qatar, terus tiba-tiba aku dapat kerjaan yang lebih dari segi gaji di Dubai. Jadi aku tuh kayak aku jadi kayak bingung gitu. Terus Pak Su beneran kayak membantu keputusan-keputusan yang ada di dalam hidup aku setelah aku pacaran sama dia gitu. Aku blendnya pakai tangan doang ya, sorry. And again, this is a not beauty channel. This is a rambling channel. Balik lagi, gimana ya, Pak Su tuh kayak beneran, ini aku pakai Bahamas Mama. Jadi ya gitu, jadi dia tuh kayak bantu banget aku untuk mencari jalan keluar. Dan yang aku suka itu adalah dia juga mencari jalan keluar untuk hubungan kita berdua. Menurut aku Pak Su itu merupakan orang, dia tuh bukan dia yang kayak wah tiba-tiba dia the perfect guy gitu. He's a perfect guy for me.
the most wise person I ever met in my life. Jadi aku kayak ngerasa bener-bener aman gitu loh sama dia. Another Bahamas blush. Gimana aku tuh bisa cerita apapun tanpa merasa dijudging sama dia. Jadi itu yang aku sangat suka dan aku sangat adore sama hubungan kita. Oh ya, blushnya aku juga pakai untuk set ini aku ya, concealer aku. Jadi kita bisa jadi teman, kita bisa jadi pacar. Pokoknya menurut aku perfect mah dia bagi aku nggak mau muluk-muluk. Menurut aku dia perfect bagi aku dan dia juga merasa aku perfect bagi dia. Terus ya udah deh, waktu aku di Dubai, aku masih ingat banget, kayak dia udah dalam posisi modal nih gitu. Aku udah kayak oh shit, dia ini sakit, apa dia mau ngelamar gue atau mau kayak gimana. Pokoknya campur aduk. Yang terjadi adalah si Pak Su tuh nggak sukses sebenarnya down to knee-nya karena aku ambil kerahnya dan aku stop dia dari down the knee itu pakai kepala aku. Terus ini aku mau coba YSL yang terbaru, so pretty. Battery banget ya Tuhan. Melanjutin cerita, Pak Su nggak jadi down the knees, tapi Pak Su tuh masih kayak bilang kayak will you marry me gitu ke aku, which is that's really sweet. Oke, kita ngomongin tentang masalah nikahnya di mana. Karena kita tuh beda warga negaraan, kita memilih untuk nikahnya di Tbilisi. Kenapa di Tbilisi? Karena Tbilisi itu paling dekat sama kita. Tbilisi itu di Georgia ya, dan Georgia itu masih kayak wilayah Eropa. Terus setelah kita menikah, akhirnya kita lebih in-depth lagi kan ngomongin tentang kapan aku resign. Jadi setelah aku kerja dan akhirnya nih ceritanya restoran aku udah sampai 2 kali dapat Michelin star, aku ngerasa ya udahlah cukup lah, istilahnya aman lah gitu kan. Ya udah deh, jadi Juli 2023 aku memutuskan untuk resign dari tempat kerja aku yang di Dubai. Walaupun ya kalau boleh jujur, gajinya gede banget, terus kerjaannya tuh kayak nggak hektik-hektik banget gitu loh. Dan apa ya, kru-krunya tuh baik banget sama aku. Jadi aku ngerasa kayak itu kayak second family banget gitu. Cuma ya kita kan nggak tahu ya jalan hidup kita tuh kayak gimana ke depannya. Jadi aku mikirnya kayak gitu sih, kita tuh kayak nggak tahu jalan hidup kita tuh kayak gimana ke depannya. Ya udah deh, kok aneh ya poninya. Oke, kamera aku udah mau mati, aku juga udah harus pergi. Thank you so much untuk yang kalian yang udah stay sampai end of the video. Thank you so much for watching this video guys, and I hope you have a great day. Do you, be you, and then of course good luck.